Halo Sobat Kampus Ministry, kembali lagi bersama saya Excel di sini di podcast kesayangan Anda, podcast Teras Belar Minus. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita bakal ngebahas topik yang ya menarik lah ya, buat memperingati satu hari yang spesial teman-teman. Teman-teman pasti tahu kalau ngecek di kalender itu ada tanggal 1 itu di bawahnya ada tulisan Hari Pancasila. Ya, kita bakal ngebahas tentang peringatan Hari Pancasila, dan untuk itu podcast hari ini kita udah ngundang tamu spesial nih. Tamu yang sangat pokoknya nggak ada batas dah, nggak ada obat sumpah. Tamunya juga mahasiswa juga. Kita sambut Mbak Nivea. Mungkin bisa say hello buat teman-teman di rumah. Oke, halo teman-teman yang ada di rumah, di kos-kosan atau dimanapun berada. Semoga kabar baik selalu beserta teman-teman ya. Gaul parah kan ya? Gila sih. Ini sok-sokan aja, aku bingung kan mau nyapanya gimana gitu. Iya. Jadi kamu pansos ya? Ya katakanlah seperti itu aja. Astaga. Oh iya, aku tuh mau nanya. Kamu tuh angkatan berapa sih? Angkatan 2017 sih. 2017, oh berarti kita sepantar. Aku juga 2017 soalnya. Oh iya, aku kira angkatan 2015 sih. Tua ya? Enggak, kok auranya itu loh. Auranya tuh kayak 2015 sudah dewasa banget itu loh. Iya sih. Emang sih pas gua ngelihat sama teman-teman gua, pasti teman-teman gua manggilnya Om. Kalau nggak kenal ya. Om, tinggal di mana? Sakit hati gua anjir. Padahal itu temenin sada gua, dia manggil gua Om. Nggak apa-apa, berarti kan kesannya tuh dewasa itu loh, nggak kayak bocil gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Iya. Kamu tuh berarti lagi ada kegiatan apa nih? Skripsi Ya. Tetap jalan ya? Ya, tetap jalan. Kalau nggak jalan nanti gimana dong? Perpanjangan cuma 1 tahun. Oh iya toh? Iya, nanti saya bayar UKT lagi, pusing. Oh iya. Terus kegiatanmu selain skripsi itu apa sih? Ini sih kalau internal itu ya nyambi ngasdos gitu. Terus ada juga proyek dari WR3 Simkat Mawa gitu sih. Lanjut. Oh iya, ini kita ngomongin soal Pancasila. Menurutmu Pancasila ini dari sudut pandang generasi muda tuh apa sih? Apakah cuma sekedar nilai dasar ataukah sesuatu yang sakral? Menurutmu apa? Oke. Pertanyaannya cukup berat ya Pak, masalah Pancasila. Bagaimana Pancasila bagi anak muda? Jadi kalau bicara tentang Pancasila bagi anak muda, kalau untuk aku sendiri, Pancasila itu memang dasar negara. Ya seperti yang kita ketahui lah kalau di teori-teori PKN, pendidikan Pancasila kayak gitu kan, ya Pancasila adalah dasar negara yang akhirnya itu melandasi segala perilaku yang ada di dalam negara tersebut gitu toh. Nah, selain itu, karena itu tuh dasar negara, maka itu menjadi pedoman bagi masyarakat yang ada untuk berperilaku. Jadi tuh udah tahu tuh value, nilai-nilai yang mendasari gitu. Jadi nggak cuma asal doang gitu. Nah, dasar ini yang akan membantu kita sebagai anak muda itu untuk mewujudkan itu loh, tujuan-tujuan Indonesia di mana sih? UUD alinea keempat kalau nggak salah. Yang apa ya kalau masalah? Kamu ingat gak? Kayak mencerdaskan kehidupan bangsa gitu loh. Benar. Iya tuh? Benar banget. Semoga aku nggak salah sih. Kayaknya iya sih. PKN ku lulus sih dulu. Oh no. Aku skip kayaknya. Oh gitu ya, ketiduran nggak sih? Kayak mas itu. Lanjut. Oke, itu sih. Tapi ada juga sih untuk anak muda gitu kan. Ya udah, Pancasila itu cuma sebagai dasar negara yang kita ketahui doang. Jadi cuma sebatas teori yang kita pelajari di kelas gitu loh. Iya. Oh, yang penting aku PKN dapat 9. Itu doang. Tapi nggak ambil hikmah dari nilai-nilai. Iya, jadi nggak ada yang benar-benar ini loh, memaknai nilainya untuk berperilaku misalnya. Gitu sih. Oh iya, sama ini sih. Sebenarnya ngomongin soal Pancasila tuh pernah nggak Nivea tuh ngerasa Pancasila tuh sebenarnya sangat berperan penting buat keberagaman di kehidupan saya gitu. Kau pernah mikir nggak kayak gitu? Ya kalau mikir itu juga pernah sih. Sebenarnya tuh secara nggak langsung, ya pokoknya beberapa hari sih sebelum aku dihubungin sama Mas yang ada di balik layar ini, itu tuh aku pernah bahas sama temanku tentang Pancasila tuh sekarang apa sih untuk Indonesia kayak gitu. Kebetulan banget itu. Nah kalau bicara masalah berperan, jelas berperan terhadap keberagaman. Kita tahu sendiri tuh
Pancasila itu apa isinya? Aduh, apa isinya? Pancasila tuh lima nilai dasar. Sila pertama. Loh, kamu yang jawab, aku kasih Lah, ini tanya kan ke tanya kamu. jawab. Sila pertama. Aku yang nanya dulu. Tidak bisa, kan Anda narasumbernya. Oh, kacau. Aduh, ya, oke. Oke. Selang-seling ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Maha Esa. Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga, persatuan Indonesia. Keempat, Kaitan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan. kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Oke, Betul? betul. Betul. Nah, dari nilai-nilai tadi, dari nilai-nilai tadi udah bisa ini kan? Iya. Dilihat tuh loh. Ketuhanan itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu tuh ngajarin kita bahwa ya kita seluruh rakyat Indonesia tuh diajak tahu bahwa ya kita mau punya Tuhan yang Esa. Ya, betul. Tapi di Indonesia ini kan memiliki banyak agama. Ya katakanlah itu. Ada berapa agama yang sah? Ya, bisa dihitung pakai jari lah. Ya itu nggak usah disebutin, pasti kita udah Disebutin tahu. pasti Lulus udah tahu PKN lah. kan. Lulus kan kalian? Pasti Lulus kan pasti lulus dong. Ya kayak gitulah. Banyak agama, tapi pada akhirnya itu kan menjurus pada satu tuh tujuannya. Ya. Jadi walaupun beragam, banyak cara, tapi akhirnya pada satu tujuan. So sebenarnya itu mengajak kita untuk lebih bisa bertoleransi tentang keberagaman yang ada. Apalagi dari sila kedua misalnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya itu kan ngajak kita untuk berefleksi bahwa manusia itu pada akhirnya tuh diciptakan itu memiliki ini loh, martabat yang sama. Terus masa mau ini sih mandang satu sama lain kayak kamu lebih rendah dari Ya, tapi aku lebih pendek dari kamu. Tahu? Bener sih. Yang itu bener banget sih. Enggak, cuman maksudku ya aku herannya gini sama kondisi Indonesia tuh. Ya jelas-jelas 5 dasar itu udah kita ayomi dari sejak kecil ya. Itu udah ditanemin dari TK lah malah. Cuman masih banyak ya warga-warga Indonesia di sana nggak melihat tentang itu. Menurut kamu gimana tentang itu? Sebenarnya kalau dikatakan Indonesia itu belum open minded, ya mungkin tidak bisa disamaratakan itu ya. Betul. Kan? Karena ya secara tidak langsung gimana ya? Bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar diajarkan gitu wes ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia itu belum rata gitu loh. Belum rata. Sistemnya juga beda-beda gitu loh. Nah, itu. Bagaimana sistem pendidikan misalnya itu mempengaruhi. Pendidikan belum merata. Yes, makanya itu juga mempengaruhi tuh. Nah, akhirnya itu juga mempengaruhi open mindednya kita. Gitu. Jadi secara nggak langsung kayak banyak banget orang yang gampang ke brainwash gitu ya. Iya kan? Memicu konflik segala macem. Karena tidak bisa, gimana ya? Bukan tidak bisa sih. Lebih tepatnya belum seimbang, belum sama rata kayak gitu. Iya. Tuh. Kalau kamu sendiri nih, semangat apa sih yang bisa kita ambil dari nilai-nilai Pancasila gitu loh, biar jadi generasi muda tuh bisa lebih berkembang. Nilai, semangat apa yang bisa diambil dari Pancasila cuman bisa kurumusin dalam satu. Ini terutama yang Rasa. ngelawan intoleransi ya. Maka intoleransi itu cuma bisa dihadapi dengan satu, Apa tuh? toleransi. Kenapa? Karena yang namanya intoleransi, yang bisa ngalahin ya cuma toleransi. Yang itu dimana itu adalah dua hal yang sangat berbeda kan. Setuju. Nah, itu toleransi itu sebenarnya sudah menjabarkan dari nilai-nilai 5 sila yang ada dulu. Misalnya, karena ini keberagaman ya, terus nanti kaitannya sama intoleransi. Indonesia ini terdiri dari banyak sekali budaya, benar toh? Setuju. Kamu Tionghoa, Iya. saya Jogja. ya saya Jawa. Terus mas-mas yang di balik layar ini ada yang Sunda. Oh ya, dari Sunda. Terus ada yang dari Jawa Timur. Terus ada Ada yang dari Papua. Ada yang dari Lampung. Betul. Banyak deh pokoknya. Kan? Nah, dari budaya-budaya yang beda ini sebenarnya tuh indah toh. Wah, parah. Indahnya kebangetan kan Banget, sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak dilihat melalui kacamata yang luas, kacamata yang lebih lebar, itu akan gimana ya? Wah,
beda itu kayak ini nggak baik ini. Oh iya. Yang baik tuh pokoknya seragam yang sama. Jadi tuh tidak boleh beda-beda, kita tuh harus sama. Iya. Gitu. Coba kalau kita pakai sudut pandang lebih luas, lebih lebar kayak gitu ya. Wes dari budaya yang ada itu sebenarnya kan itu melahirkan suatu keindahan. Iya, ya saling melengkapi kan. Karena secara nggak langsung manusia ini makhluk sosial. Betul. Itu kan jadi prestasi, menjadi kelebihan bagi Indonesia di mata dunia sebenarnya. Iya, jelas banget. Soalnya dengan pola pikir yang berbeda-beda sama pengalaman-pengalaman, budaya-budaya yang beragam juga kan. Betul. Itu ngebangun Indonesia banget sih. Mungkin terakhir, kamu punya pesan-pesan khusus gak buat teman-teman kita di rumah atau orang-orang yang mungkin nonton YouTube ini terkait tema kita hari ini? Pesan khusus ya? Aku nggak punya pesan khusus sih. Tapi yang jelas untuk teman-teman yang ada di rumah dimanapun kalian berada gitu ya. Saya anak muda, teman-teman juga anak muda. Tapi yang nonton podcast ini mungkin nggak cuma anak muda kayak gitu. Maka cuma aku ngajak aja sih sebagai orang yang berada di dunia yang carut marut ya ini Mas. Carut marut, bahasa apa? Carut marut apa itu? Ya? Porak-poranda. Bukan ya, nggak nyampe sana ya. Iya, ambiar kan? Ambiar. Ya agak ambiar ini. Ayolah kita sama-sama berefleksi dulu, merefleksikan lagi nilai-nilai Pancasila. Kalau kita sudah diajari di bangku formal, bangku pendidikan yang formal itu tentang contoh-contoh nyata bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila, yuk ayo gitu loh. Kita benar-benar maknain itu, pikir itu mendalam, jangan cuma untuk formalitas saja di dalam otak gitu loh. Oh iya. Jadi itu benar-benar direfleksikan, ayo kita terapkan gitu. Iya. Jadi tuh nilainya tidak hanya membekas secara gitu loh. Nilai PKN 90, 100. Aku banget, enggak sombong ini. enggak. Ya, enggak cuman kayak gitu, tapi benar-benar ada di sini tuh loh, Mas. Di hati. Gitu. Kalau udah ada di hati, udah kita benar-benar resapi kan itu akan mempengaruhi tindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari kok. Iya. Maka intoleransi itu benar-benar akan kita jaga. Intoleransi. Maaf. Intoleransi benar kita lawan. Oh iya, benar gitu. sih. Toleransi akan kita kembangkan gitu. Itu sih. Kesimpulannya, jangan cuman dihayati, tapi actionnya harus ada. Iya. Oke deh. Mungkin sekian pembicaraan podcast kita pada sore hari ini. Teman-teman yang belum like, subscribe, tolong di like, subscribe karena 1 like dan 1 komen dari Anda akan sangat berguna buat channel Kampus Ministry. Oke, mungkin sampai situ dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa. Dah.